Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan bacakan hasil review buku ke-8 tentang pengaruh teknologi, perubahan sosial, dan perilaku. Pertama, perkenalkan nama lengkap saya Maria Roslian Anisti, kelas 3C dengan NIM 230-396, Universitas Cendana Kupang 2021. Bab 1, pendahuluan. Menggunakan teknologi untuk menghancurkan siklus keserakahan dan kelembaman dan membantu kita mencapai keadaan dari augmented humanity didirikan pada kemurahan hati, kasih sayang, kejujuran, dan keberanian adalah ide harapan yang indah. Di masa-masa cermas dan tidak pasti ini, ia menawarkan sangat dibutuhkan visi yang menarik dan pada akhirnya dapat dicapai dari utopia baru. Membaca ini membuat Anda merasa lebih baik, tetapi lebih dari itu. Ini membawa Anda dalam sebuah perjalanan imajinasi dari pikiran tertutup, hiperindividualisme hingga kegembiraan hubungan manusia yang otentik dengan diri sendiri dan orang lain. Bacalah dan Anda akan menemukan lebih dari siapa Anda sebenarnya. Dengan melakukan itu, Anda akan merasa lebih terjaga, lebih terarah, dan lebih hidup. Bab 2, perspektif. Abstrak keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma Posei yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman berdiri bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi. Milik mereka interaksi berdiri dalam simetri dengan interaksi 4 dimensi masyarakat individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Logika multimediasi ini dan 4 prinsip universal yang berlaku di dalam dan di seluruh keduanya akan dilihat di sini. Kesadaran dinamika multidimensi ini adalah yang pertama dari 4 tahap yang diperlukan untuk perubahan pribadi dan dengan ini untuk transformasi skala besar yang berkelanjutan. Interaksi antara segala sesuatu dan semua orang dapat dipengaruhi dan dioptimalkan. Bab 3, optimasi. Setiap manusia adalah representasi mikro dari kontinum faktor berwujud dan tidak berwujud yang mempengaruhi masyarakat. Penerimaan dari dimensi yang membentuk keberadaan dengan atau tanpa teknologi adalah kedua dari 4 tahap, yaitu kesadaran, penerimaan, penyelarasaan, akuntabilitas, bahwa pola pikir perlu melintasi untuk perubahan pribadi dan melalui itu transformasi sosial skala besar. Bab ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik di dalam dan untuk individu dan dengan demikian untuk masyarakat. Kami menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk tidak hanya mempengaruhi tetapi mengoptimalkan multidimensi dinamis jika pola pikir manusia yang mendasarinya diarahkan kebaikan bersama. Mengoptimalkan siapa diri kita secara individu dan kolektif tidak bergantung pada teknologi, tetapi kemampuan kami untuk mengoptimalkan teknologi untuk melayani kita dalam usaha ini dikondisikan oleh keadaan pikiran kita tanpa arti alat resmi. Teknologi dapat bermanfaat bagi umat manusia hanya jika alam kemampuan manusia untuk merasakan, berpikir, dan bercita-cita telah diperoleh sebelumnya. Bab 4, Zenith. Keselarasan aspirasi dan kondisi tindakan sosial holistik mengubah. Ini adalah turunan logis dari kesadaran. Setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita mempengaruhi apa yang kita lakukan, itu menjadi alami untuk mencari pengoptimalan mereka melalui pengaruh yang disengaja. Keselarasan adalah ketiga dari 4 tahap menuju perubahan individu.
saling melengkapi dari 4 tahap ini yang berusaha untuk meluncurkan komplementaritas dari 4 dimensi dari batin kita dan 4 dimensi masyarakat yang kita kembangkan pada akhirnya membawa orang ke diri tertinggi mereka. Jumlah orang yang mencapai tahap itu mengkondisikan kemajuan tingkat meso lembaga membuat menuju mencapai zenit kolektif mereka. Pada gilirannya, sebagai lebih dan lebih banyak meso entitas bergerak lebih dekat ke zenit mereka, daya tarik koleksi dinamika Taif menarik individu tambahan ke jalan baru. Sedangkan dua dinamika pertama melibatkan individu atau mikro dan institusi atau meso, perubahan struktural yang harus terjadi untuk memastikan keberlanjutan melewati tingkat negara atau makro dan supranasional atau meta. Masa depan tergantung pada tekad kita untuk mewujudkan augmented humanity. Yang terakhir terjadi secara bertahap ketika masa kritis individu hidup sesuai dengan keinginan mereka diri tertinggi. Bab 5 paparan. Status quo dicirikan oleh kecepatan inovasi dan kurangnya belas kasihan. Kemajuan teknologi semakin cepat meninggalkan kehidupan dan perundang-undangan yang tertinggal. Di luar keingintahuan murni dan ambisi untuk memperluas keahlian kami harus mengarahkan usaha kami menuju keberadaan semua orang. Setiap orang memiliki bagian dari akuntabilitas untuk penyebabnya dan konsekuensi kemajuan, termasuk ketidakadilan dan penyalahgunaan. Sejak kita semua terkejut dengan situasi ini, kita semua dapat berkontribusi untuk memulihkan dia. Akuntabilitas tidak berhubungan dengan hasil usaha kita, tetapi untuk pilihan mencoba. Hal ini berkaitan dengan upaya dan aspirasi yang melatar belakanginya. Bab 6 penutup. Kemanusiaan yang ditingkatkan sebagaimana dinyatakan di seluruh buku ini, teknologi adalah kekuatan netral yang mencerminkan aspirasi manusia. Masalah berasal darinya ketika aspirasi ini tidak berlabuh pada nilai-nilai inti. Teknologi memperluas pengaruh manusia. NS dinamika yang kita mulai atau tidak hentikan sekarang mempengaruhi generasi mendatang dari manusia dan mesin. Undangan untuk bermimpi berikut mungkin berguna sebagai perakiraan. Realisasinya tergantung pada kita membayangkan gelombang teknologi yang direncanakan, dirancang, dan ditawarkan tanpa kepentingan komersial. Sekian dan terima kasih.